Ya, akan jadi antar kementerian lembaga kita akan jadi kemudahan dengan program satu data menggunakan NIK itu. Jadi selesai satu urusan Bapak Ibu sekalian, maka Anda banyak urusan Anda selesai. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Please welcome Bapak Agus Suprapto, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brosis. Ya betul Pak, Brosis. Saya dikenalnya di sini Brosis. Iya, oke. Waduh, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya, yang pasti sibuk sekali Bapak kan. Mau datang ke sini Pak. Ya, sama. Karena BPJS ini ngenten. Jadi ya, saya berarti ke sini. Waduh, luar biasa. Penting ya Pak, akhirnya Bapak mau ke sini. Karena memang kami juga sangat menunggu-nunggu nih Pak kedatangan Bapak, terutama pasti teman-teman Sobat Podcast nih pengen tahu nih banyak hal, salah satunya tentang yang isu-isu yang baru nih Pak nih. Oh iya. Nah, jadi gini Pak, kita tahu kan Pak ya, sekarang kan sedang heboh di masyarakat terkait kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa masyarakat yang ingin melakukan jual beli tanah itu wajib menyertakan memiliki atau mendaftar dalam program JKN KIS. Nah, menurut Bapak hal seperti ini bagaimana Pak? Iya, Brosis. Iya Pak. Saya kira isu yang update ini perlu mendapatkan informasi yang seimbang antara satu dengan yang lain. Betul, setuju Pak, setuju. Tapi pertama saya sangat mengapresiasi pada Menteri Agraria yang telah akan memulai dengan mengimplementasikan Inpres yang luar biasa terkait pengoptimalan jaminan kesehatan, ya kan? Yaitu Inpres nomor 1 tahun 2022. Iya. Betul kan? Betul Pak. Nah, berarti saya anggap Pak Menteri Agraria ini mengetahui betul makna dan filosofi dari sifat kegotong royongan daripada jaminan kesehatan. Satu, memahami benar tentang keberlangsungan, sustainabilitas dari pentingnya jaminan kesehatan yang saat ini memberi manfaat kepada banyak masyarakat nih, ya kan? Ya di sisi ada kekurangan sedikit itu biasa, tapi yang sudah memperoleh itu banyak banget. Betul. Jadi saya apresiasi kepada Kementerian Agraria. Betul. Berarti memang kita bisa melihat bahwa dukungan dari pemerintah itu untuk program JKN KIS begitu kuat ya Pak ya. Sama satu sama lain saling mendukung ya Pak ya. Memang sesuai undang-undangnya, kita ini kan menjalankan apa yang diamanahkan oleh masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat kita fasilitasi sesuai kepentingan daripada sifat asuransi kegotong royongan di dalam jaminan kesehatan. Betul, ini kan gitu kan. Betul Pak, setuju Pak. Dengan sudah 86% penduduk Indonesia, itu berarti 235 jutaan. Saya kira kegiatan jual beli tanah itu dan sebagainya yang mensyaratkan itu saya kira nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, saya kira satu, BPJS kan siap memfasilitasi. Betul. Kemenkes kalau ada perlunya juga memfasilitasi. DTKS juga siap memfasilitasi, kan gitu kan? Dan ini saya kira semua bekerja sama karena sebenarnya semua ingin mengamankan agar semua masyarakat Indonesia itu tetap sehat, sejahtera, dan mempunyai amalan yang dunia akhiratnya oke. Sekali ya. Emang karena manfaatnya besar di sini ya Pak. Nah, tadi kan Bapak singgung tentang Inpres nomor 1 tahun 2022 ya Pak ya. Iya. Dan di sini kan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Bisa Bapak jelaskan kepada masyarakat Pak, apa saja sih Pak dan kepada siapa saja arahan Bapak Presiden yang ada dalam Inpres ini Pak? Ya, Inpres ini saya kira Inpres tahun 2022 yang perlu disyukuri oleh masyarakat. Bukan dicari kelemahannya, bukan, karena ini menjalankan amanah yang telah pernah ditetapkan, Mas Bro. Nah, jadi ini di Inpres itu mengamanatkan kepada paling tidak 30 kementerian lembaga, tanda petik ya, karena di situ ada ya, Pak, ya? 30-an, tapi termasuk itu pada gubernur dan para bupati. Waduh, termasuk itu juga ya, Pak? Iya, di situ kan, ya. Ya tuh ya, itu kepada kementerian yang sudah terlibat. Kepada masyarakat pun ini sebenarnya ada manfaatnya. Kenapa? Masyarakat diingatkan betul bahwa dia punya resiko mudah sakit yang luar biasa saat ini, apalagi masa-masa pandemi ini kan gitu. Setuju, Pak, setuju. Nah, dengan demikian, dengan saling mendukung, mengurunan sedikit, mungkin begini. Inpres ini mengingatkan bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang lupa belum bayar, bagi mereka yang belum terlibat di dalam jaminan kesehatan itu ikut terlibat. Oh, manfaatnya besar ya kan gitu kan.
Tapi biasa di masyarakat itu kalau begitu ada sedikit tambahan administrasi untuk hal itu, proses itu, terus ribut gitu loh. Iya, sekarang resistennya Pak. Iya, biasa ya. Nah, sebagai masyarakat yang besar dan mempunyai tujuan Indonesia Emas tahun 45, kita sudah ready nih untuk mendukung keberlanjutan daripada jaminan kesehatan yang dioptimalkan dengan Inpres 1 tahun 2002 tersebut. Oh, begitu ya, Iya, Pak. jadi masyarakat dia punya hak dan kewajiban, kementerian lembaga punya hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan yang sudah kita sepakati sejak tahun 2004 tentang undang-undang SJSN itu. Iya, betul. Ini saya garis bawahi tadi Pak, betul, saya setuju. Karena memang sakit itu sesuatu yang tidak bisa ditebak ya Pak ya. Nah, justru di sini pemerintah, negara itu hadir untuk masyarakat kita agar mendapatkan jaminan ya Pak. Karena itulah Inpres ini dibuat untuk mengoptimalkan hal itu ya Pak ya. Iya. Waduh. Jadi jangan dilihat besaran masalahnya dulu. Maaf nih bukan meremehkan tapi sebelum tahu masalahnya jangan ada gini. Kita harus pandai-pandai mencari sikap positif dari sebuah kebijakan. Sikap positif. Sebetulnya berapa sih kalau kita mau jadi anggota masyarakat, kalau lupa belum jadi anggota pun cuma kalau ambil kelas 3 kan maaf bayarnya 35 yang 7.000 42.000 mestinya. Tapi betul. pemerintah kan masih mensubsidi 7.000. Betul kan? Jadi masyarakat bayar 35.000. Ya kan? Betul. Ya, per bulan itu masih ada subsidi ya. Iya, bukan menganggap itu murah bagi saya bukan, tapi itu masih untuk kelompok-kelompok yang sedang jual beli tadi kalau dikatakan sama yang tadi, saya kira masih visible dan melihat manfaatnya yang besar. Wong itu Anda dijamin kalau sakit begini, lihat manfaatnya banyak. Iya kan gitu kan. Saya kira masih oke. Masih oke ya, Pak. Memang kekurangan pasti masih ada, tapi kita selalu bersama untuk memperbaiki itu semua ya, Pak. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang isu-isu juga, katanya saya dengar juga untuk pengurusan SIM, STNK, umroh, dan haji juga katanya sudah diwajibkan ya Pak saat ini. Itu benar nggak sih Pak? Di Inpres tersebut memang sudah disebutkan, tapi masih menunggu waktu. Oh, belum berarti karena perlu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Ya, pelan-pelan kan itu kan. Kementerian Agraria tadi kita apresiasi benar karena udah ready nih kayaknya. Pelan-pelan ya. Tidak ada sebuah kebijakan yang langsung mulus pasti ya. Setuju. Sama dengan tidak. Kita kan membangun kapal yang besar namanya Jaminan Kesehatan Nasional yang kemudian BPJS sering disebut-sebut ini. Padahal itu ada Kementerian Kesehatan, ada Kemensos, dan sebagainya. Sebenarnya tidak hanya BPJS Kesehatan, bebannya adalah Kemensos, terutama dikaitkan data DTKS dan sebagainya kan. Kemenkes sebagai pelayanan dan sebagainya. Kan ini kan? Oke. Lupa tadi. Pertanyaan tadi gimana? Nah, ini Pak, SIM, STNK. Oh, SIM, STNK dan lain-lain. Saya kira ada 6 layanan yang lain ya, atau yang ada lagi mungkin. Tapi yang jelas, saat ini adalah saat yang penting bagi kementerian lembaga yang menerima perintah dari presiden tadi, itu instruksi presiden loh. Ya, untuk instruksi. Karena presiden sudah melihat jauh. Ini mumpung pandemi sudah mau berakhir, aktivitas meningkat, risiko penyakit juga meningkat, maka kan gitu kan. Nah, ini jadi nanti yang terkait SIM, STNK dan lain-lainnya itu pasti akan dijadi suatu koordinasikan dan pasti disesuaikan lah, ya kan disesuaikan dengan kondisi setempat. Oh begitu, jadi sebenarnya memang akan ke depannya, tapi pastikan dulu sudah siap dan juga sudah dicek dulu turunannya ya Pak ya. Iya, saya kira dengan satu data, dengan yang berdasarkan NIK dan sebagainya, nanti akan terjadi kemudahan-kemudahan kita ini. Ya, akan jadi antar kemudahan bagi kita akan jadi kemudahan-kemudahan dengan program satu data menggunakan NIK itu. Jadi selesai satu urusan Bapak Ibu sekalian, maka banyak urusan Anda selesai. Jadi misalnya saya bermula dari urusan tanah, nanti kalau urusan SIM, STNK selesai. Jadi sebenarnya ini hanya satu petikan yang luar biasa, petean. Satu cekrekan Anda menjadi anggota BPJS, Anda bisa menyelesaikan semua, bisa menyelesaikan semua urusan yang berkaitan dengan yang lain-lainnya juga. Gitu sebetulnya. Iya betul ini. Jadi bukan berarti ngurus agraria nanti ini, ngurus SIM. Enggak, kalau ada ini kan nanti urusan yang lain udah kena semua. Karena sudah terintegrasi ya, Pak ya. Jadi fix ya Pak di sini regulasi turunannya hanya untuk jual beli tanah dulu ya. Dan itu untuk yang beli juga ya. Iya, dan untuk yang beli juga kan. Kalau jual beli tanah tadi informasinya 600.000 per tahun ya gitu ya. 600.000 orang ini berarti 600.000 orang ini sudah bisa menyelesaikan untuk urusan SIM, STNK berikutnya.
untuk urusan apa lagi tadi? Umroh, Haji, wah, karena sudah aman. Iya, ya, Pak. sama. Iya, Jadi justru bukan memberatkan. Iya, jadi bukan ini ngurus lagi bukan. Iya. Sekali Anda petek Anda menjadi orang jaminan Iya. kesehatan BPJS, tek, Betul. berarti Langsung Anda semua. selesai. Betul. Dan lebih besar lagi, Anda terlindungi kesehatannya. Itu yang paling penting ya, Pak. Nah, itu loh. Betul. Jadi itu yang betul. Iya. Iya kan? Betul, Pak. Yang Ini jangan yang- ribut masalah yang betul. Karena memang kita tahu masyarakat tuh kayak merasa dipaksa gitu, Ya. Pak. Tapi memang kalian kita ini harus pandai-pandai bersyukur. Betul. Betul. Pak. Satu kesulitan sedikit, tapi nikmatnya banyak itu yang lupa. Ya. Betul. Banyak yang Oke. lupa dengan hal itu ya, Pak. Ya, Ya. nikmat yang di cadangan itu lupa. Iya, karena orang bilang katanya, ini apa sih hubungannya? Kenapa BPJS ke jual beli tanah? Belum lagi nanti mau ada itu merasa dipaksa, merasa diberatkan begitu. Pak. Banyak yang pikir seperti itu. Kalau ditanya hubungannya, kita ini kan hidup status kesehatan seseorang ini kan dipengaruhi berbagai banyak hal. Iya. Ya kan, berbagai banyak hal. Anda beli tanah di suatu lingkungan. Ya kan, karena Anda berada di situ, Anda akan memanfaatkan di situ. Ada Anda punya risiko penyakit juga sebetulnya. Betul, Pak. Setuju. Jadi dikatakan langsung nggak ada hubungannya secara langsung. Iya. Iya kan gitu kan? Iya. Tapi dengan Anda ikut dengan Anda membeli, karena pembeli yang diutamakan kan, Anda membeli, Anda membayar JKN, itu selain urusan administrasi Anda lancar, Anda bersedekah, beramal jariah kepada yang sedang sakit. Betul. Membantu 35.000 di kelas 3, Iya. tapi Anda bisa membantu minimal 96 juta penduduk Indonesia miskin Iya. yang membutuhkan bantuan uluran saudara ini. Nah, Iya kan? justru malah di situ. Iya. fungsinya, ya, Pak, ya. Bayangkan dengan 35.000 saya bisa meningkatkan keberlangsungan para fakir miskin yang menerima manfaat itu. Betul. Nah. Setuju, Pak. Setuju. Itu FPI yang harus tadi. dipikirkan sana ya, Pak, Iya. harusnya. Melihatnya ke sana. gitu Iya. ya, Pak. Nah, tadi kan kita bicara tentang kolaborasi nih, Pak. Mm. Karena kan Bapak disebutkan tadi bahwa Inpres nomor 1 ini bukti bahwa kolaborasi seluruh instansi untuk mendukung program JKN KIS. Nah, menurut Bapak, kolaborasi antara kementerian dan lembaga yang sudah berjalan sebelum diterbitkannya Inpres ini bagaimana, Pak? Oke, jadi sebetulnya Inpres ini itu sebenarnya sudah pernah dibicarakan sejak tahun 2004. Oh. Karena saya dulu di Litbangkes, saya pernah ketua Riskesdas tahun sampai tahun 18 ketua Riskesdas kan saya. Oh, Jadi tahu begitu. perkembangan epidemiologi nih. Epidemiologi penyakitnya di masyarakat. Makin banyak ini yang berpenyakit jantung ini membutuhkan energi yang besar, artinya biaya yang besar kan. Nah, sejak itulah ini harus dioptimalkan nih asuransi yang sudah disepakati oleh undang-undang nih, asuransi kesehatan ini. Harus dioptimalkan bionisnya. Ayo 100% penduduk Indonesia ayo urunan. Ya kan? Ayo urunan. Nah, kan. Nah, itu terjadi kolaborasi. Makanya diperintahkan di undang ini antar kementerian lembaga sebenarnya sudah bicara lama tentang hal ini. Sudah lama ya, Pak? Oh, ya, sudah ternyata. lama 2004, 2005, Oh, 2004. 15 ya 2000. Ada perpres-perpres yang mendukung hal ini kan. Iya. Tektok kan gitu kan. Iya. Nah, saya kira saat ini setelah harapannya setelah dengan selesainya pandemi dan kita ingin Ya. saya kira ini waktu yang bukan waktu yang salah, menurut saya waktu yang tepat saat ini. Ini waktu yang tepat. Ayo kita sama-sama nih mengingat dari kasus kemarin berpenyakit kita kayak gitu tuh kebutuhan di bidang ini juga makin besar kan Betul, gitu kan. setuju, Pak. Kita akan menghadapi pandemi-pandemi yang lain. Jadi kalau kita kompak urunan 100%, wah saya kira jaminan kesehatan kita makin baik Betul. dan Pak. bisa dicontoh oleh negara lain. Betul, betul. Karena memang program ini baik dan akan terus diperbaiki dan kalau kita bentuk semua akan semakin baik ya, Pak. Iya, ya? iya. Betul. Nah, kalau kira-kira ada nggak, Pak? Atau sinergi yang belum jalan, yang optimalnya, Pak? Ya pasti masing-masing kementerian lembaga itu kan kadang punya budaya kerja sendiri, Ya. punya anggaran yang tersendiri, Betul, punya Pak. pemahaman yang berbeda. Iya. Nah, tapi ini saya kira kuncinya di komunikasi. Hmm. Komunikasi antar kementerian lembaga dijalin dengan berbagai rakor. Kemenko PMK misalnya sebagai contoh, itu kan kemudian Kemensos, Kemenkes, Kemenak, Ya. yang banyak aja. Kemen PPA, terus Kemenpora, Kemendes, Kemendikbud, itu ada di mana? Kita selalu berkoordinasi. Tapi Kemenko juga punya koordinasi dengan kementerian di luar Kemenko lain, dan ini selalu dikoordinasikan ini. Jadi soal BPJS ini saya komunikasikan, oh gini. Oke, gimana kan gitu kan. Soal di dalam masing intern di kementerian lembaga ada hambatan komunikasi antara atas dan bawah, itu memang dia masing-masing punya cara Iya, mengomunikasi sendiri. Pasti ada ya, Jadi Pak, sebenarnya ya? ini sudah berkoordinasi lama sebetulnya. Iya. Ya, apa karena COVID terus mudah lupa ya bisa juga kita jadi. Tapi artinya sudah ada komunikasi. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi masalah? Mungkin soal DTKS. Ya kan itu harus selalu diupdate. Nah, mengupdate
orang yang dikatakan tadinya miskin dan tidak itu memang kadang-kadang ada ada tapi bukan ini sudah mudah ya Pak ya. Tidak mudah. Ya juga contoh katanya sudah makin baik dan DPR sudah sangat saya apresiasi dengan DPR juga yang telah mendorong agar ada perbaikan tentang data DTKS, data orang yang benar-benar miskin ini. Yang sudah tidak miskin, ya marilah dia tidak ada di situ, diganti oleh yang lain kan gitu kan. Betul. Nah, ini komunikasi ini pasti tidak mudah. Betul, jadi koordinasi antar kementerian lembaga tentang hal ini tidak mudah. Sekarang masih sekitar tersisa berapa juta lagi yang harus dikoordinasikan jumlah orang yang mestinya sudah ada tidak di situ kan gitu. Ya kan? Dan ini peran gubernur, bupati itu sangat penting. Oh, jadi peran pemerintah daerah pun penting sekali. Iya, sangat penting ya? gitu. Dan itu Kemendagri sering berkoordinasi begitu. Nah, tapi pelaksanaan tetap ada di kewenangan untuk ini sudah di TKS dan berapa yang masuk itu yang perlu tetap kita harus terus karena itu data besar. Betul. Big data besar yang dinamisnya luar biasa. Ya. Sesuai kondisi sosial politiknya masing-masing. Jadi itulah yang kadang-kadang kok ini kok tidak selesai? Iya memang terjadi perubahan yang luar biasa. Karena dinamis sekali ya Pak. Iya dinamis sekali. Udah besar, dinamis dan bisa berubah kapan saja ya Pak. Iya. Oke. Itu memang benar-benar penting banget kerjasamanya ya Pak ya. Wah, kita tidak bisa pungkiri nih Pak nih. Memang kalau tadi Bapak sampaikan bahwa koordinasi pusat dan daerah, antar pusat sekalipun adalah kunci pentingnya ya Pak ya program ini bisa berjalan. Nah, kan kita tahu ya. Tapi maaf tadi saya lupa menyebut sebetulnya swasta punya peranan penting juga. Betul, pasti Pak. Kan yang bukan PPI yang dibayar oleh pihak swasta itu juga bagian penting juga. Jadi swasta yang saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak swasta perusahaan yang telah memasukkan semua karyawannya menjadi itu harus kita dorong bersama-sama ya itu di Kemenko Marinvest, di Kemenko Perekonomian. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan mereka juga. Betul. Dan itu saya kira tidak ada sebuah industri tanpa nakes tanpa tenaga kerja yang sehat, yang itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja. Dan itu kalau masuk di dalam jaminan kesehatan kita nasional, kalau di BPJS akan sangat lebih bagus lagi, saling mendorong karena tidak mungkin kan perlu kerjasama bukan tidak mungkin ada sebuah harus disinkronkan antara kemajuan ekonomi di bidang swasta dan pemerintah ini kan saling begini, sekiranya satu kan gitu. Iya betul. Saling kerjasama, baik itu pemerintah dengan pemerintah daerah dan juga dengan swasta juga sebenarnya saling mendukung kita semua. Memang peran swasta juga penting sekali ya Pak ya. Kita ini kan NKRI bro. Betul. Kesatuan. Kita ini NKRI, bukan urusan kesehatan, urusannya KMK, urusannya BPJS. No, it's our responsibility. Betul. Tanggung jawab kita semua ya Pak ya. Nah, gitu ya. Kalau bicara tentang BPJS Kesehatan sendiri atau terutama program jaminan kesehatan ini ya Pak ya. Tapi pasti banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, secara umum Pak, bagaimana Bapak melihat implementasi program JKNK saat ini? Khususnya dari sisi kebermanfaatan untuk masyarakat. Iya, yang sering di blow up itu yang bermasalah, padahal itu kecil jumlahnya. Tapi sebenarnya yang mempunyai manfaat itu banyak banget. Betul, Pak. Ya, banyak orang, itu memang kodratnya orang kali ya. Kalau dapat manfaat tuh diam aja. Dia kalau untung jual beli untung, diam aja. Tapi begitu rugi, bro. Iya kan, begitu rugi, ramenya ampun deh gitu ya. Padahal yang rugi itu cuma 5%, yang untung 95%. Ya kan itu. Saya kira di webnya BPJS sudah kelihatan siapa yang puas dan tidak puas kan gitu ya. Dan itu tidak hanya surveinya BPJS, tapi pihak-pihak lain sudah melihat juga. Jadi biar fair mestinya sering ditampilkanlah hasil evaluasi oleh pihak luar. Yang peroleh manfaat itu sebenarnya banyak, sudahlah. Sudah banyak itu sudah. Jadi jangan bicara yang misalnya 1% yang kan itu kan 1% yang merasa hambatan kan. Puas, ya, Pak. Iya, kurang puas. Ya kalau memuaskan semua orang itu namanya apa ya? Namanya ya susah. Iya, susah. Apalagi ekspektasi orang kan selalu naik ya, Pak. Iya, makin hari kan makin beda. Makin hari makin beda tentunya. Apalagi banyak yang menganggapan Pak, katanya dulu ya anggapannya BPJS itu hanya buat orang miskin katanya Pak. Kan banyak yang seperti itu. Padahal kan sebenarnya semua kalangan itu banyak yang menggunakan ya Pak ya. Tidak hanya untuk kalangan miskin, kalangan menengah ke atas pun mereka juga menggunakan gitu ya Pak ya. Itu kan sudah ada, maaf nih, walaupun ada kelas standar sekarang mau dikembangkan, tapi kan kalau pengen yang lebih baik kan yang kelas 1, yang 150.000 kan ada peluangnya. Jadi jangan kalau yang itu kan standar yang 42.000 yang 7.000 disubsidi pemerintah kan gitu. Jadi saya kira manfaat yang telah diperoleh dengan adanya jaminan kesehatan dan dalam kesepakatan kita saat tahun 2004 sampai sekarang Pak Jokowi dengan kartu Indonesia Sehatnya itu sudah banyak manfaatnya. Setuju sudah banyak manfaatnya lah. Pasti. You bilang apakah yang gagal ginjal berapa itu dia harus bayar kalau seumur hidup lagi Pak. Iya, seumur hidup. Cuci darahnya kan seminggu 2 kali. Iya. Waduh itu.
Jadi lu saya kan tidak pernah memanfaatkan. Anda telah sodako, Iya. Anda telah membantu mereka kan gitu kan? Itu jadi ya Allah, berilah saya kesehatan. Kasarnya kan gitu kan? Karena satu nikmat sekali Pak. Iya. Orang sakit gigi Pak, mau makanan secara apapun pasti nggak enak ya Pak ya. Apalagi Saya sakit dokter orang. gigi loh. Iya. Ya, Dan sakit gigi, baru sakit gigi aja ya Pak ya. Baru sakit gigi aja bikin orang nggak enak makan Pak ya. Apalagi kalau yang lain ya. Iya, iya. Wah, Oke. biasa. Ini seru sekali nih ngobrol sama Bapak nih. Benar-benar saya melihat bagaimana sosok yang begitu bijaksana, cerdas dan lain sebagainya, tapi bisa memberikan informasi yang sangat enak untuk didengar gitu Pak ya. Dan juga jelas valid dan berimbang ya. Nah, saya lihat nih Bapak nih sekarang udah bahas-bahas yang serunya nih. Kita sekarang ke bahas-bahasnya yang sedikit lebih santai Pak. Iya, iya. Saya lihat Sejak Bapak, tadi saya merasa santai. iya sih memang. Saya juga santai Karena banget. saya Pak. dapat manfaat yang banyak dari jaminan kesehatan nasional, Justru apalagi itu. soal BPJS tadi. Betul. Santai-santai. Betul, Pak. Ini saya lihat Bapak nih energik nih, Pak. Hmm. Dan selalu semangat gitu ya. Kayak bener-bener jiwa muda Bapak tuh nggak pernah hilang gitu. Ini ada tipsnya nggak sih, Pak? Kayaknya harus ditularkan nih buat kita semua, Pak. Pandai bersyukur itu Wah. nomor satu. Pandai bersyukur satu Pandai ya, Pak, ya. bersyukur. Wah, itu penting. Karena Pak. dimanapun Anda berada, di level apapun Anda berada, pasti ada kesulitan. Tapi carilah kenikmatannya. Iya. Gak Kalau mungkin Anda nggak ada cari kesulitan ya, Pak. kenikmatannya, iya. Iya. Cari kenikmatannya, Benar. ya kan? Apapun situasinya, pasti ada kenikmatan. Betul. Ya, Betul. kalaupun Anda memberikan sulit sekali, di balik kesulitan itu pasti ada kenikmatan. Iya. Ya. Di balik Anda sulit bayar 35.000 Ah, itu, Anda punya kenikmatan yang banyak. Betul, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Nikmat sehat terutama itu ya, Pak. Nikmat kalau Anda terjamin loh, kalau sakit sewaktu-waktu, Ya. belum tinggal masuk rumah sakit. Betul. Banyak yang begini, Pak. Hanya mikir BPJS hanya pas sakit doang. Mm-mm. Mereka belum bikin sama sekali, pas sakit langsung bikin. Kaget mereka kan. Iya, betul. Harusnya kalau misalnya kita sadar, pasti kan kita sudah nyiapin dari sekarang ya Pak. Jadi bersyukur. Yang kedua, setiap orang itu adalah guru saya. Oh, Dan setiap tempat itu kelas. oh, Ini adalah tempat pembelajaran hidup. iya. Supaya kita menjadi lebih bijaksana. Wah, benar sekali Pak ya. Iya kan? Betul, Kita juga bijaksana. Jadi jangan timbul sesuatu yang energi negatifnya dikeluarkan Oh. dulu. Energi positifnya harus kita keluarkan. Oh. Maka Anda akan menjadi nikmat. Wah, ini benar-benar ya. Mulailah bangun pagi dengan senyum pada istri Anda. Waduh, itu Pak. Kadang-kadang bangun pagi ngerut. Apalagi Yang keempat, ya. maka buatlah pertama kali ketemu orang supaya bisa ketawa dan tersenyum. Oh, Eh, udah mah tuh. itu sedekah nggak keluar juga uang ya, ya, Pak ya. senyum itu kita senyum itu nggak keluar uang loh ya. Betul. Saya ini ketutup masker, Gratis tapi itu, mata Pak. saya kan tersenyum kan. Betul. Nggak bisa dibohongin. Auranya tuh beda sama Iya. orang kayak gitu ya. Dan emang senyum itu gratis, nggak ada yang bayar. Lah, iya. Kalau bayar pusing baru ya Pak. ya. Aduh, berarti banyak banget ternyata Bapak bilang ada 4 poin tadi itu. Itu memang jadi kunci kenapa Bapak bisa sehat terus, sekaligus juga selalu energik di sini nih. Nah, teman sahabat podcast tahu nggak? Ternyata Bapak Agus ini dulunya mahasiswa teladan di UNER. Iya Pak ya, FKG ya Pak ya. Waduh, iya, ya alhamdulillah. Iya. waktu itu. Iya. Ternyata bukan seperti biasa. Di zaman masa kuliahnya saja Bapaknya udah jadi mahasiswa teladan loh. Luar biasa. Saya jadi mahasiswa doang Pak, teladannya belum Pak. Dulu. Di FKG lagi ya. Bisa jadi mahasiswa teladan itu gimana sih Pak ceritanya? Iya. Kalau kita kan statusnya sebagai anak, Iya. sebagai orang yang disekolahkan, dibiayai dengan susah payah, maka kan kita harus terima perintah dari orang tua kita dengan baik sebaik-baiknya. Ya kan? Betul Pak. Dengan apapun yang terjadi, ini adalah saya diperintahkan orang tua saya, kan? Iya. Bukan diperintahkan, dibiayai. Kalau kemauannya kan mauan kita. Betul Pak. Betul. Tapi ini sebagai kita harus sebaik-baiknya. Betul. Kan itu kan? Dengan sebaik-baiknya berkomunikasi, berjalin dengan teman-teman lain dan sebagainya. Dan alhamdulillah akhirnya saya menjadi wisudawan terbaik Januari tahun 89. 89 saya belum lahir Pak. Iya. Bapak udah jadi wisudawan terbaik. Saya belum lahir sama sekali Bapak. Luar biasa nih. Ini bener-bener ya. Saya emang jadi mahasiswa Pak. Teladannya belum saya Pak. Nggak apa-apa, pasti setiap orang itu punya kelebihan. Betul. Seperti Mas Bro Sis ini pasti punya keteladanan yang lain Iya. yang tidak perlu diungkapkan secara administratif. Betul. Kalau tadi kan ada sertifikatnya, dan itu kan Iya, administratif. iya. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya energi lebih. Betul. Iya, ya. Sebenarnya punya energi lebih yang tidak harus bentuknya bentuk administratif. Iya. Yang intangible
itu sangat luar biasa, yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu ya? Iya, itu yang membuat orang rezekinya banyak. Anda lebih bertanggung jawab, Anda ulet, Anda rajin, Anda apalagi yang positif itu. Itu kalau Anda pupuk, maka yang material, yang tangible, uang itu datang sendiri. Kalau soal uang ya. Iya. Tapi artinya materi. Tapi artinya timbulnya materi itu kan karena kita kaya. Kaya apa? Kaya tanggung jawab, tekun, rajin dan sebagainya kan gitu. Berarti usaha itu tidak pernah membohongi hasil ya Pak ya? Ya, begitulah. Istilahnya seperti itu ya Pak. Waduh. Ini Pak Deputi ini banyak sekali nih yang kita dapat. Kalau istilahnya nih Pak, istilah kerennya itu bahasan itu daging semua Pak. Karena istilahnya padat. Bahasanya padat, asik, seru, tapi manfaatnya dapat gitu. Nih kalau saya kan lemak. Cara berlatihnya begini Mas. Setiap bangun pagi, saya hari ini mengeluarkan satu kata positif yang saya ulang-ulang. Hari ini saya rajin, hari ini saya rajin, hari ini saya rajin. Itu aja, satu aja. Gitu, besok apa lagi? Dan itu sugesti kita ya Pak? Iya. Hari ini saya senyum sama si Iku. Dan yang lain-lain tentunya kan itu. Betul Pak. Hari ini saya apa gitu ya. Betul. Ya kan, hari ini saya ulet, hari ini saya menyelesaikan tugas ini, hari ini energi positif itu dipupuk setiap hari. Dan itu membuat kita selalu memiliki pikiran positif, energi positif, semuanya keluar ya, iya. Karena sugesti kita kuat. Iya. Gitu, ya. Karena pemerintah itu kan juga sebetulnya energinya positif. Iya, betul. Kita ini kan the way of life kita Pancasila itu sangat positif. Iya. Sangat, sila 1 sampai 5 itu sangat positif. The way of ini jaminan kesehatan nasional sebenarnya ada implementasi dari apa yang kita sepakati sejak tahun 45. Betul. Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, gotong royongan, keadilan, kemanusiaan. Itu semuanya ada di situ. Iya. Jadi harus diimplementasikan ya kayak begini ini. Jadi carilah energi positif dari yang tadi. Wah, biasa ini, benar-benar asik banget. Ini kalau ngobrol bisa berjam-jam ini kita nih karena saking serunya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan Bapak kepada masyarakat untuk program Jaga Kis, khususnya membangun awareness terhadap risiko kesehatan Pak. Silakan Pak. Oke. Saya kira kunci daripada keberhasilan dan keberlangsungan jaminan kesehatan nasional ini yang banyak oleh BPJS ini dilakukan dan Kemenkes serta yang lain, komunikasi antara kita, antara peserta itu adalah kunci utama. Ya, pasti ada jalan keluarnya, ya kan gitu. Nah, bila Anda mengalami kesulitan, masyarakat mengalami kesulitan ini, coba dikomunikasikan dulu dengan BPJS, dengan Kemenkes, dengan Kemensos. Kalau Anda di daerah, komunikasikan dengan pemerintah daerah setempat. Komunikasikan itu. Karena di dalam kesulitan itu pasti sebenarnya ada kenikmatan. Kalau urusan membayar jaminan kesehatan ini, kenikmatannya tidak hanya dunia, tapi di akhirat. Karena Anda juga membantu mereka yang mengalami kesulitan kesehatan. Hanya dengan rezeki Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bangun jaminan kesehatan nasional kita tetap berlangsung. Sehingga Indonesia mempunyai SDM yang luar biasa. Salam sehat. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Segala informasi yang sudah Bapak sampaikan, apalagi ujangan-ujangannya nih, asik banget ini. Dan benar-benar bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu dan juga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya ya Pak. Amin. Dan mungkin kalau kami undang lagi nanti Pak bisa bersedia datang lagi ya Pak ya. Siap. Oh, selalu ya Pak ya. Itulah podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan sosok yang sangat istimewa Bapak Agus Suprapto. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah istimewa. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat dan semangat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Brosis, see you next time.